Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Topik kali ini adalah mengurai sufi sejati, Uwais Al-Qarni dan warisan tasawufnya. Uwais Al-Qarni adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah Islam, meskipun ia tidak termasuk dalam kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW secara langsung, karena tidak pernah bertemu dengan beliau. Uwais Al-Qarni dikenal sebagai simbol ketaatan, kesederhanaan, dan kebersihan hati. Kehidupan dan karakteristik Uwais mencerminkan nilai-nilai inti tasawuf, yang menekankan aspek spiritual, hubungan yang mendalam dengan Allah, serta sikap zuhud atau menjauhkan diri dari kecintaan duniawi. Berikut adalah penjelasan rinci tentang tasawuf dalam diri Uwais Al-Qarni. Kehidupan Uwais yang zuhud atau kesederhanaan dan menjauh dari dunia zuhud adalah salah satu fondasi utama tasawuf, yaitu menjauhkan diri dari kecintaan berlebihan terhadap dunia dan memfokuskan diri pada kehidupan akhirat. Uwais Al-Qarni adalah contoh sempurna dari orang yang menjalani kehidupan zuhud, kehidupan sederhana. Uwais hidup dalam keadaan sangat sederhana di Yaman. Dia bukan orang kaya, bahkan sering dianggap miskin. Meskipun demikian, Uwais tidak pernah mengeluh tentang keadaannya. Baginya, kekayaan yang sesungguhnya bukanlah harta benda, melainkan kedekatan dengan Allah dan kebersihan hati. Dia bekerja sebagai penggembala unta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi tetap menjaga hatinya agar tidak terikat pada materi, tidak terikat pada pengakuan dunia. Uwais menjalani hidupnya tanpa mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Salah satu karakteristik sufi adalah beramal hanya untuk Allah, bukan untuk dilihat atau dipuji oleh manusia. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib bahwa akan datang seseorang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni, yang tidak dikenal di bumi tetapi sangat terkenal di langit karena kesucian hatinya dan pengabdiannya kepada Allah. Ini menunjukkan betapa Uwais menolak ketenaran duniawi meskipun memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Cinta kepada Allah atau mahabbah tasawuf sangat menekankan mahabbah, yaitu cinta yang mendalam kepada Allah. Uwais Al-Qarni terkenal karena cintanya yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah. Meskipun Uwais tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung, kecintaannya kepada Nabi sangat mendalam. Ini tercermin dari kisah di mana Uwais ingin pergi menemui Nabi, tetapi dia memilih untuk tetap merawat ibunya yang sakit, sebuah bentuk pengorbanan yang menggambarkan ketaatannya kepada perintah Allah dan penghormatan terhadap ibunya. Nabi Muhammad SAW mengakui kecintaan Uwais ini dengan mengatakan bahwa Uwais adalah seorang yang dikenal di langit dan tidak dikenal di bumi. Cinta yang tidak terbatas pada bentuk lahiriah. Tasawuf mengajarkan bahwa cinta kepada Allah tidak hanya diwujudkan melalui tindakan lahiriah, tetapi juga dengan kebersihan hati. Uwais adalah contoh orang yang menunjukkan cintanya melalui pengabdian batiniah. Dia tidak pernah mencari pengakuan dari orang lain atas amal ibadahnya, karena cinta dan pengabdiannya kepada Allah bersifat murni dan ikhlas. Tawakal atau berserah diri kepada Allah. Dalam tasawuf, tawakal atau sikap berserah diri kepada Allah adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan spiritual. Uwais Al-Qarni sangat terkenal dengan ketaatan dan kepasrahan totalnya kepada kehendak Allah, keyakinan dan kebergantungan total pada Allah. Meskipun Uwais hidup dalam keadaan yang sangat sederhana dan sering kali miskin, dia tidak pernah merasa kekurangan. Dia yakin bahwa segala sesuatu datang dari Allah, dan Allah yang mencukupi setiap kebutuhan hambanya. Inilah esensi tawakal yang diajarkan dalam tasawuf. Menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan dengan hati yang ikhlas dan tenang, serta bergantung hanya kepada Allah. Ketiadaan kekhawatiran terhadap dunia. Uwais tidak pernah khawatir tentang hal-hal duniawi, seperti kekayaan atau popularitas. Dia hidup hanya untuk Allah, dengan keyakinan bahwa dunia ini sementara dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Pengorbanan dan berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Salah satu kisah paling terkenal tentang Uwais Al-Qarni adalah pengorbanannya dalam merawat ibunya.
Ini adalah refleksi dari ajaran tasawuf tentang pentingnya birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dan pengorbanan demi meraih ridha Allah. Mengutamakan ibunya daripada bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia tetap tinggal di Yaman untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Sikap ini menunjukkan pengorbanan yang luar biasa dan kepatuhan yang sempurna kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam tasawuf, pengorbanan seperti ini adalah bentuk nyata dari cinta yang tulus kepada Allah, di mana seorang sufi rela meninggalkan keinginannya sendiri demi menjalankan perintah Allah. Ridha Allah melalui ridha orang tua. Uwais Al-Qarni memahami bahwa ridha Allah sangat bergantung pada ridha orang tua. Tasawuf mengajarkan bahwa mencapai ridha Allah bisa melalui pelayanan kepada sesama, terutama kepada orang tua. Uwais melaksanakan ajaran ini dengan sepenuh hati, dan ketaatan serta pengorbanannya ini diakui oleh Rasulullah SAW. Ketaatan dan kesucian hati Uwais Al-Qarni adalah sosok yang mewujudkan kebersihan hati, yang merupakan inti dari tasawuf. Dalam tasawuf, tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa adalah salah satu tujuan utama. Dan Uwais Al-Qarni menunjukkan bagaimana seseorang dapat mencapai kebersihan hati melalui ketaatan kepada Allah dan pengendalian diri dari godaan duniawi. Kesucian hati di atas segala-galanya. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Uwais adalah orang yang sangat terkenal di langit karena kebersihan hatinya. Ini menunjukkan bahwa Uwais tidak hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tetapi lebih dari itu, ia memiliki hati yang murni, jauh dari sifat-sifat buruk seperti riya, pamer, dan hasad dengki. Dalam tasawuf, kesucian hati adalah syarat utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Uwais Al-Qarni adalah contoh yang sangat baik dalam hal ini. Tidak mencari popularitas. Meskipun Uwais memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dia tidak pernah mencari popularitas di kalangan manusia. Dia lebih suka menjalani kehidupannya yang tersembunyi dan jauh dari perhatian publik. Ini adalah salah satu ciri penting dari seorang sufi, di mana ibadah dan ketaatan mereka dilakukan secara tersembunyi, hanya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan pengakuan dari manusia. Wasiat Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib bahwa jika mereka bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mereka diminta untuk memintanya berdoa agar Allah mengampuni mereka. Hal ini sangat penting dalam tasawuf, karena menunjukkan bahwa orang yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah seperti Uwais memiliki derajat yang sangat tinggi. Bahkan doa-doa mereka bisa membawa berkah dan pengampunan bagi orang lain. Kedudukan spiritual yang tinggi. Nabi Muhammad SAW mengenal kedalaman spiritual Uwais meskipun beliau tidak pernah bertemu dengannya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa dalam tasawuf, nilai seseorang di hadapan Allah tidak diukur dari kedudukan duniawi atau interaksi fisik, melainkan dari ketulusan hati dan kedekatan spiritual dengan Allah. Kemampuan untuk memohon pengampunan, doa Uwais dianggap sangat mustajab, dikabulkan. Dalam tasawuf, para wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, dan doa-doa mereka seringkali membawa keberkahan bagi orang lain. Hal ini menjadi contoh bagi para sufi tentang pentingnya kebersihan hati dan kedekatan dengan Allah, sehingga doa mereka bisa membawa kebaikan dan pengampunan bagi sesama. Sikap rendah hati. Rendah hati adalah sifat yang sangat penting dalam tasawuf, dan Uwais Al-Qarni sangat dikenal dengan sikap tawadhu, kerendahan hati. Menolak pengakuan. Uwais Al-Qarni, meskipun dikenal sebagai seseorang dengan derajat spiritual yang tinggi, selalu berusaha menghindari pengakuan dari orang lain. Ketika Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib akhirnya menemuinya sesuai wasiat Rasulullah, Uwais tidak ingin menonjolkan dirinya. Hal ini adalah manifestasi dari sikap rendah hati yang sangat dihargai dalam tasawuf, di mana seseorang menyadari bahwa segala sesuatu datang dari Allah, bukan dari kelebihan pribadi. Kerendahan hati dalam perbuatan. Tasawuf mengajarkan bahwa tindakan dan amal ibadah harus dilakukan dalam kerendahan hati, tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Uwais mencerminkan hal ini dalam seluruh kehidupannya. Dia tidak pernah merasa lebih mulia dari orang lain, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kerendahan hatinya membuatnya lebih dekat kepada Allah dan lebih dihormati oleh para sahabat Nabi.
Kehidupan penuh zikir atau mengingat Allah tasawuf mengajarkan pentingnya zikir, mengingat Allah sebagai cara untuk selalu dekat dengannya. Kehidupan Uwais Al-Qarni penuh dengan zikir dan pengabdian kepada Allah. Zikir yang terus-menerus. Uwais menjalani hidupnya dalam keadaan zikir yang konstan, selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dalam kesendirian maupun ketika bersama orang lain. Zikir yang terus-menerus ini adalah inti dari kehidupan seorang sufi, yang selalu ingin menjaga hatinya tetap terhubung dengan Allah dalam setiap saat. Mencapai tingkat kesadaran spiritual. Dalam tasawuf, zikir bukan hanya ucapan, tetapi juga sebuah keadaan hati. Uwais adalah contoh bagaimana zikir membawa seseorang mencapai kesadaran spiritual yang tinggi, di mana segala sesuatu yang dilakukan adalah dalam rangka ibadah dan pengabdian kepada Allah. Hal ini mencerminkan bahwa tasawuf bukan hanya tentang ritus atau ritual, tetapi lebih tentang membangun hubungan batin yang mendalam dengan Allah melalui ingatan yang konstan kepadanya. Wali yang tersembunyi atau abdal. Dalam tasawuf, terdapat konsep wali tersembunyi atau abdal, yaitu orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, tetapi tidak dikenal oleh banyak orang. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang menjalani kehidupan secara anonim, jauh dari perhatian publik, tetapi memiliki kedudukan spiritual yang sangat tinggi. Uwais Al-Qarni seringkali dianggap sebagai salah satu contoh abdal, wali Allah yang dikenal di langit tetapi tidak terkenal di bumi. Menghindari kehidupan publik, seperti para abdal lainnya, Uwais memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati, jauh dari kehidupan sosial yang hingar-bingar. Dia lebih memilih untuk berinteraksi dengan Allah dalam keheningan batin dan tidak mengejar kedudukan atau kekuasaan di dunia. Ini sejalan dengan ajaran tasawuf yang menekankan pada pentingnya kehidupan batiniah yang bersih dan mendalam, tanpa perlu mengumbar amal ibadah kepada orang lain. Kedekatan dengan Allah yang tersembunyi. Dalam tasawuf, para abdal dikenal karena kedekatan mereka dengan Allah, meskipun mereka tidak terkenal di antara manusia. Mereka melakukan ibadah dan zikir dengan ikhlas hanya untuk Allah, dan inilah yang membuat mereka memiliki kedudukan tinggi di sisinya. Uwais Al-Qarni adalah contoh yang jelas dari seorang wali tersembunyi, yang tidak mencari ketenaran di dunia, tetapi sangat dihormati di alam spiritual. Kisah pengampunan Uwais. Salah satu kisah yang sangat populer tentang Uwais Al-Qarni adalah ketika Rasulullah SAW meminta Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk meminta doa pengampunan dari Uwais jika mereka bertemu dengannya. Ini adalah bentuk penghormatan spiritual yang luar biasa, di mana bahkan sahabat Nabi yang paling dekat diminta untuk meminta doa dari Uwais. Doa yang mustajab. Dalam tasawuf, doa dari seorang wali Allah dianggap memiliki kekuatan spiritual yang besar karena kedekatannya dengan Allah. Uwais Al-Qarni, meskipun bukan sahabat Nabi secara lahiriah, memiliki kedekatan batin yang begitu kuat dengan Allah, sehingga doa-doanya dikabulkan. Para sufi sering mencari berkah dari doa-doa orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, atau orang-orang yang memiliki hubungan yang mendalam dengan Allah, seperti Uwais. Kehormatan dari Nabi Muhammad SAW. Wasiat Nabi kepada Umar dan Ali menunjukkan penghormatan luar biasa yang diberikan kepada Uwais Al-Qarni. Ini menunjukkan bahwa dalam tasawuf, kedudukan seseorang di sisi Allah tidak selalu ditentukan oleh pengetahuan atau interaksi sosial, tetapi lebih pada kebersihan hati dan kedalaman spiritual. Peran sebagai inspirasi dalam tasawuf, Uwais Al-Qarni, meskipun hidup dalam kesunyian, telah menjadi inspirasi besar bagi generasi sufi setelahnya. Kisah hidupnya mencerminkan inti dari ajaran tasawuf. Hidup sederhana, zuhud, tawakal, cinta kepada Allah, pengorbanan, dan kerendahan hati. Banyak tokoh sufi besar, seperti Al-Ghazali dan Rumi, yang mengambil inspirasi dari kehidupan Uwais dalam ajaran mereka. Model sufi yang sejati. Dalam tasawuf, Uwais dianggap sebagai contoh sempurna dari seorang sufi sejati. Dia menunjukkan bagaimana seseorang dapat menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan, cinta kepada Allah, dan pengorbanan tanpa harus mencari pengakuan duniawi. Kehidupan Uwais adalah cerminan dari perjalanan spiritual yang dalam, yang fokus utamanya adalah kebersihan hati dan kedekatan dengan Allah. Inspirasi bagi para pengikut tasawuf. Kehidupan Uwais Al-Qarni menjadi contoh bagi para pengikut tasawuf untuk menjalani kehidupan yang jauh dari ketenaran dan kekayaan, tetapi dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan pengabdian yang tulus. Dalam banyak tarekat sufi, kisah Uwais diceritakan sebagai inspirasi untuk mencapai kebersihan hati,
dan pengorbanan demi mendekatkan diri kepada Allah. Uwais Al-Qarni adalah salah satu figur spiritual paling ikonik dalam tradisi Islam, khususnya dalam tasawuf. Kehidupannya mencerminkan inti ajaran tasawuf, yaitu zuhud, mahabbah, cinta kepada Allah, tawakal, kepasrahan kepada Allah, kerendahan hati, dan kesederhanaan. Meskipun tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, kedekatan spiritual Uwais dengan Allah membuatnya sangat dihormati, bahkan oleh sahabat Nabi SAW yang paling terkemuka. Uwais menjadi simbol bahwa dalam tasawuf, kedekatan dengan Allah tidak diukur dari interaksi sosial atau status duniawi, tetapi dari hati yang bersih, ikhlas, dan hidup yang sederhana. Pengorbanan yang dia lakukan untuk merawat ibunya, ketidakterikatan pada dunia, serta doa-doanya yang mustajab, menjadikannya contoh bagi para sufi yang mencari kedekatan dengan Allah melalui perjalanan batin yang mendalam dan penuh pengabdian. Demikian pemaparan topik mengurai sufi sejati, Uwais Al-Qarni dan warisan tasawufnya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang paling lurus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.